Kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia mendorong komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur sanitasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik dan lingkungan yang sehat. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Setelah pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDGs di sektor sanitasi pada tahun 2015, pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia saat ini sedang bekerja keras mewujudkan layanan 100% akses sanitasi yang layak di tahun 2019. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memenuhi 100% kebutuhan air minum, 0% daerah pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi atau yang dikenal dengan Universal Access 100-0-100. Kerjasama pemerintah Australia dengan pihak pemerintah Indonesia dalam sanitasi telah berlangsung sejak tahun 2010 melalui program Hibah Sanitasi, Hibah Infrastruktur Australia Indonesia untuk Sanitasi atau SAIK, dan Hibah Saluran Pembuangan Air Limbah Skala Kota. Program Hibah Peningkatan Sanitasi telah menerima dukungan antusias dari pemerintah pusat dan Pemda. Sebanyak 43 kabupaten dan kota di Indonesia telah menandatangani perjanjian penerusan hibah atau PPH untuk memperoleh manfaat dari kemitraan Australia-Indonesia dalam sanitasi. Penandatanganan PPH ini secara resmi dilaksanakan pada tanggal 23 September 2014 antara Kepala Pemerintah Daerah dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Sebelumnya di seluruh Indonesia hanya ada 11 pemerintah daerah yang memiliki sistem saluran pembuangan air limbah skala kota. Kini program kemitraan Australia-Indonesia dalam sanitasi menambah infrastruktur air limbah di Indonesia pada 43 kabupaten dan kota. Pemerintah Australia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. INDI atas nama pemerintah Australia bekerja sama dengan kementerian yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyediakan dana hibah kepada pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur sanitasi di daerahnya. Pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk meningkatkan infrastruktur sanitasi di daerahnya harus terlebih dulu mempersiapkan strategi sanitasi perkotaan dan mengajukan surat minat kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU dan PR untuk ikut serta dalam program hibah peningkatan sanitasi. Setelah disetujui, Pemda menandatangani PPH antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebelum melaksanakan program. Program hibah peningkatan sanitasi ini sangat penting bagi kita. Karena mendidik daerah untuk bisa menginvestasikan dahulu dengan melalui APBD sanitasi sehingga mereka bisa memperluas cakupan pelayanan mereka dan kemudian akan diganti oleh kita. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur sanitasi dari program hibah peningkatan sanitasi ini. Pemerintah daerah harus melakukan investasi terlebih dahulu karena program ini berbasis hasil. Hibah ini merupakan insentif bagi pemerintah daerah yang melakukan investasi untuk sanitasi dalam anggaran mereka. Investasi tersebut berupa pembangunan saluran pembuangan limbah baru dan mengoperasikan infrastruktur tersebut melalui institusi yang menangani sistem pembuangan air limbah. Pertama, kalau peran Australia ini dengan sanitasi ini sangat besar sekali manfaatnya. Nah, mudah-mudahan untuk tahun 2015 ini tidak terkendala pada waktu lagi karena kita sudah punya komitmen untuk dana talangan ini harus ada dan wajib untuk diadakan karena setelah itu dipasang ya memang harus begitu. Kerja dulu kan baru dapat gaji kan gitu. Ini kan sama, pasang dulu dipertanggungjawabkan baru dapatkan ganti. Sistem sanitasi adalah satu fasilitas prasarana yang bagi beberapa pemerintah daerah belum pernah dilakukan. Kesulitan terjadi mulai dari saat konsultan perencanaan membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan program. Kendala lainnya, kontraktor juga belum pernah membangun sistem semacam ini, serta tidak tersedianya pemasok pipa dan alat-alat khusus yang dibutuhkan.
Sulit karena kita bicara tentang satu fasilitas prasarana dari pemerintah daerah yang baru di Indonesia. Kalau kita lihat seluruh Indonesia baru ada 12 pemerintah kota yang punya fasilitas air limbah. Berarti ini sesuatu yang baru dan pemerintah daerah belum ada pengalaman dan kemampuan di dalam hal itu. Program ini juga menyediakan development consultant untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. INDI juga bekerja sama dengan beberapa program lain di dalam Kemitraan Australia Indonesia dalam sanitasi, serta memberikan bantuan teknis untuk program peningkatan kapasitas daerah untuk sistem pengolahan air limbah. Kemampuan yang terbatas serta kondisi lokasi yang sulit secara teknis karena topografi yang datar terkadang muncul sebagai kendala. Palembang daerahnya daerah pelat dan berawa. Tapi kami akan berusaha karena ini untuk kemajuan Kota Palembang. Pengolahan air limbah juga memakan biaya mahal karena memiliki banyak proses, lebih rumit dan menghasilkan lumpur yang juga memerlukan pengolahan. Selain itu, membangun minat masyarakat dalam menerima sambungan pengolahan air limbah tidak mudah. Di Banjarmasin misalnya, setiap pemasangan sambungan rumah disertai bonus pemasangan toilet, pintu, dan bilik toilet baru, sementara di daerah lain mengembalikan pembongkaran pada kondisi semula. Untuk menghindari berbagai macam dampak negatif pada kehidupan manusia dan lingkungan, masyarakat diberikan kesadaran dan pemahaman tentang penanganan air limbah dengan teknik dan prosedur yang sesuai standar kesehatan lingkungan, terutama tentang pemahaman septic tank yang sesuai standar serta sistem pembuangan air limbah skala kawasan. Kurangnya pemahaman tentang sistem sanitasi dapat menimbulkan penolakan masyarakat di beberapa daerah terhadap program hibah peningkatan sanitasi. Pas waktu program ini dikasih, masyarakat sebagian ada yang nolak, ada yang enggak gitu. Cuman ngelihatnya gini Bu, soalnya dikiranya bikin sepitengnya itu cuman kita gali langsung tutup aja. Kenyataan kan enggak, ini diolah air limbahnya pakai tabung. Langsung yang keluarnya kan air bersih. Apa itu IPAL, apa maksud dan tujuan daripada IPAL dibuat, baru kemudian menyadari betul bahwa tentunya dengan air bersih itu harapannya kan kehidupannya menjadi sehat dan menjadi bahagia di dalam keluarganya itu. Antusiasme masyarakat terlihat dari mereka yang mengikuti acara sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah daerah di lingkungan sekitar. Merubah mindset masyarakat. Kami sosialisasi ini yang berat. Tapi berkat teman-teman ini secara aktif ke masyarakat, baik itu sampai pertemuan-pertemuan di tingkat RT. RT itu hanya sekitar 30 KK ya. Kita datangi. Tiap malam kita datangi secara bergiliran. Nah, ini sehingga masyarakat bisa paham betul arti kebutuhan hidup sehat dan sebagainya. Ini yang sangat mendukung kami gitu. Di Yogyakarta dan Surakarta, beberapa rumah tangga semula tidak memiliki toilet. Adanya program sambungan pipa saluran air limbah skala kota membuat warga masyarakat berbondong-bondong berupaya membangun toilet. Sebelumnya, mereka mengandalkan toilet umum atau sungai untuk kegiatan sanitasi mereka. Sebagai bagian dari kampanye sanitasi publik, pelajar SMP diberikan pemahaman yang baik tentang sanitasi dan lingkungan, termasuk sistem saluran pembuangan air limbah dan persampahan. Mereka mungkin telah biasa melihat dan menggunakan toilet di dalam rumahnya. Pertanyaan hari ini adalah, tahukah mereka kemana limbah rumah tangga mereka seharusnya dibuang? Kegiatan edukasi berbentuk Hari Kesadaran Sanitasi atau Sanitation Awareness Day berlangsung dalam kerjasama INDI, pemerintah daerah, SMP-SMP di 9 kota penerima program hibah peningkatan sanitasi, yaitu Cimahi, Gresik, Makassar, Yogyakarta, Surakarta, Tebing Tinggi, Banjarmasin, Palembang, dan Balikpapan. Para pelajar juga diharapkan mampu menyebarkan pemahaman tentang sanitasi ke lingkungan sosial mereka, yaitu keluarga, tetangga, dan teman-teman mereka. Lomba menulis esai untuk pelajar SMP juga diadakan sebagai bagian dari kampanye sanitasi publik.
Media berperan sangat penting dalam menyediakan informasi tentang sanitasi kepada masyarakat. Untuk itu, diselenggarakan workshop jurnalistik dan lomba penulisan jurnalistik tentang pentingnya sanitasi, sekaligus memberikan informasi tentang program hibah peningkatan sanitasi Kemitraan Australia Indonesia. Workshop ini digelar di 8 kota meliputi Cimahi, Makassar, Gresik, Tebing Tinggi, Yogyakarta, Surakarta, Palembang, dan Banjarmasin. Warga masyarakat dan kepala daerah memberikan tanggapan positif mengenai program ini. Kami dari warga RT 6 RW 12 Kelurahan Kasih sangat antusias sekali menerima program sanitasi Kemitraan Australia Indonesia. Kami melihat sebagai RT bahwa masih banyaknya limbah WC-nya dibuang ke septic tank yang tidak memenuhi standar. Kami menyatakan sangat berterima kasih dengan program ini, terutama Kemitraan Indonesia Australia ini. Jadi kami menginginkan sebenarnya kemitraan ini dapat berlanjut terus dengan sebaik-baiknya. Sejak dari yang kami lakukan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke pemeliharaan atau operasionalnya, itu sangat positif. Ya, karena itu sekali lagi baik kepada DFED maupun kepada INDI, kerjasama ini terus kami harapkan, kerjasama ini tetap terus bisa dilanjutkan, bukan mandek pada tahun 2015, tapi pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Atas nama pemerintah Kota Palembang, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Australia yang telah memilih dan memberikan hibah kepada Kota Palembang berupa program dan Komitmen bersama di antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh kepentingan terkait sangat dibutuhkan agar peningkatan sanitasi yang sehat benar-benar dapat terwujud. Sepakat untuk lingkungan lebih sehat.